Kecintaan, ada kecintaan kepada beberapa objek syahwat seperti yang menjadi hiasan yang Allah hiasi hidup kita. Termasuk juga diantaranya kecintaan kepada kedua orang tua. Dan subhanallah, cinta juga artinya berbeda-beda. Cinta seorang ayah pada anak, kecintaan seorang suami pada istri, istri pada suami, kecintaan anak pada orang tua, betul nggak? Kecintaan pada teman, kecintaan juga kepada pekerjaan yang kita geluti. Kita saksikan jenis cinta ini bermacam-macam. Walaupun semua tergabung dalam kata cinta, tapi apa? Tapi ternyata kita perhatikan realisasinya berbeda satu dengan lain. Nah, kecintaan kepada Allah ini yang akan dapat meluruskan, yang akan dapat membersihkan, memurnikan kecintaan kita hingga betul-betul mengarah kepada hal-hal yang positif. Ada 3 hal, barang siapa yang di antara kalian berada dalam 3 hal tersebut, dia akan mendapatkan kenikmatan beriman. Yaitu yang pertama apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tapi di hadapan orang kafir yang tadinya melemah, merendah, kelihatan kegagahan mereka. Bukan untuk berbuat zalim. Di saat berhadapan, mereka menunjukkan mereka singa-singa yang gagah berani. Tapi begitu bertemu sama orang yang beriman, mereka merendah. Seolah-olah mereka merupakan makhluk yang lemah yang tidak punya keberanian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini yang cerah di kediaman Ustadz Husein Alatas. Kita masih dalam dialog di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Hamzah Alatas, dan juga Ustadz Isa Ahmad Al-Kaf, Ahmad Taufik Al-Kaf. Juga di sini ada Haji Ari. Ahlan wa sahlan, Haji Ari, juga Kang Antep pada kamera. Ya, kita akan masih membahas, ini sesi kedua ya, Hubbullah wa Hubbur Rasul. Demikian tema yang akan kita bahas hari ini. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Hamzah, Ustadz Isa. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bagaimana kita mencintai Allah dan mencintai Rasul. Baik, sebagai pengantar akan disampaikan oleh Ustadz Isa kepada Ustadz Isa. Oleh tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husein, Ustadz Hamzah, dan juga Om Krisna, ada Pak Haji Ari, juga Mas Atep, dan Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana rasa cinta itu bisa mengantarkan kita, menjaga hati kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kelurusan iman kita. Ada seorang ulama Ustaz berkata bahwa tidak akan bersatu di hati seorang mukmin kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kecintaan terhadap dunia. Satu perkataan juga, Rasu kulli khati'atin hubbud dunya rasu kulli khati'atin, atau kecintaan kita terhadap dunia
adalah pangkal dari segala kesehatan adalah kecintaan kita terhadap dunia. Makanya kayaknya kita harus memilih salah satu, cinta dunia atau cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah kecintaan kita Ustaz kepada istri kita, kecintaan kita kepada anak kita, kecintaan kita, rasa suka, rasa senang ketika kita dapat rezeki yang banyak, apakah itu akan mengalihkan kita dari cinta kita kepada Allah, atau bisa nggak kita mengarahkan itu untuk menjaga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bagaimana kaitannya dengan rasa takut, Ustaz? Khasyatullah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cinta tapi kita juga disuruh takut. Apakah ini bukan hal yang berlawanan atau malah hal yang saling mendukung, Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba awliyaika wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Wa na'udzu bika ya Rabbana min sakhatik wa min kulli amalin yuqarribuna ila sakhatik. Wa jannibna al-fitana wal mihan wa na'udzu bika min su'il khitam birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwan, akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturahim, Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas yang menemani kita pagi hari ini bersama Ustaz Isa bin Ahmad Taufik, Ustaz Muhammad Krisna, ada tamu kita Bapak Ari, Atep, seluruh kerabat kerja di studio, seluruh keluarga besar radio Silaturahim, seluruh kaum muslimin dan muslimah. Begitu pula seluruh saudara-saudari kita yang berasal dari ayah ibu yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntun langkah kita untuk selalu berjalan di atas jalan yang diridhai Allah, semata-mata dengan mengharapkan ridha-Nya. Karena syukur kita kepada Allah, demikian pula kecintaan kita kepadanya. Puja-puji kita seluruhnya kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Di saat kita berbicara tentang cinta, kita akan menemukan ternyata cinta bukan hanya satu macam. Cinta sebenarnya bermacam-macam. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran pada surat Al-Imran berfirman, Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dihiasi dalam apa? Dalam hati manusia kecintaan
kepada beberapa objek syahwat. Jadi cinta ya, yang tertuju pada beberapa objek syahwat. Yang pertama minan nisa, terhadap kaum wanita. Jadi kalau ya, yang diajak berbicara laki-laki dengan sendirinya kecintaan kepada apa? Kepada lawan jenisnya, kepada kaum wanita. Kalau yang diajak berbicara wanita, otomatis yang dimaksudkan adalah apa? Kecintaan kepada pasangannya dari kaum pria. Kecintaan kepada wanita ini merupakan naluri yang amat kuat. Bagaikan air bah yang bisa menimbulkan kerusakan apabila tidak disalurkan dalam saluran yang baik. Tapi apabila disalurkan dalam saluran yang baik, bisa menyirami tanaman, pertanian, dan bermanfaat bagi hewan-hewan, begitu pula bagi manusia. Bahkan bisa menggerakkan apa? Menggerakkan turbin untuk melahirkan listrik. Bisa juga untuk melahirkan apa? Mesin-mesin yang berfungsi untuk apa? Untuk menggiling. Ya. Begitu pula untuk menjadi oven seperti yang kita saksikan di kampung-kampung, mereka menggunakan apa? Kincir. Ya. Yang menggunakan tenaga apa? Tenaga air untuk apa? Memutar peralatan industri mereka. Jadi kita lihat apabila air ya, digunakan dengan sebaik-baiknya, niscaya akan memberikan manfaat. Tapi apabila tidak, bisa menimbulkan kerusakan, kehancuran yang amat mengerikan. Syahwat juga begitu. Allah jadikan syahwat ini sebagai hiasan bagi manusia. Yang pertama disebutkan di sini minan nisa. Oleh karena itu mengingat betapa dahsyatnya dan kuatnya naluri tersebut, Allah ingatkan kepada kita untuk tidak mendekatinya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah bukan mengatakan jangan berzina, tapi jangan dekat-dekat. Setelah itu Allah sebutkan apa? Wal banin. Kecintaan kepada beberapa objek syahwat dimulai dengan wanita. Naluri yang begitu kuatnya luar biasa. Wal banin dan kecintaan kepada anak-anak. Mana yang lebih dulu, kecintaan kepada lawan jenis atau kepada anak? Lawan jenis. Anak merupakan buah dari kecintaan tersebut. Oleh karena itu disebutkan nomor 2. Kemudian wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, dan harta yang melimpah ruah dari emas dan perak. Dari mulai zaman dahulu kala emas merupakan standar. Standar apa? Standar dari perekonomian. Merupakan mata uang sebetulnya yang menjadi rujukan, tapi sekarang disisihkan diganti dengan uang kertas. Kalau dulu mata uang emas, nilainya pada emas dan peraknya. Jadi kalau kita potong dibagi 2, nilainya masih apa? Ada. Tapi kalau uang dolar, uang rupiah kita potong menjadi 2, nilainya hilang. Betul tidak? Dan nilai uang tersebut bisa naik turun. Bisa naik turun. Karena dia hanya merupakan apa? Alat tukar. Tapi sekarang alat tukarnya pun diperjualbelikan. Akhirnya menimbulkan kehancuran ekonomi. Jadi kecintaan kepada harta benda emas dan perak yang merupakan sarana. Sarana apa? Untuk membangun rumah tangga, sarana untuk berbagai macam kebutuhan hidup ya. Demikian pula berbagai macam hiasan merupakan hal yang nggak bisa diingkari. Kemudian wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah, dan kendaraan-kendaraan yang unggul dulu, kuda-kuda yang istimewa. Kuda juga tidak apa? Tidak berada pada satu macam, satu jenis. Dia memiliki tingkatan-tingkatan hingga apa? Kuda yang amat istimewa memiliki nilai yang amat tinggi. Kalau orang sekarang mengkoleksi mobil mewah, pesawat-pesawat mewah, pada zaman dulu mereka mengkoleksi kuda-kuda yang unggul. Kemudian
wal an'ami wal harth, dan kekayaan ternak. Oleh karena itu Pak Harto kalau ada tamu selalu diajak untuk pergi ke Tapos, mempertunjukkan bagaimana apa ternak-ternak yang dikembangkan di ladang-ladang apa? Ladang-ladang peternakan mereka. Kemudian Pak Harto membagi-bagikan sebagai bibit untuk rakyat. Jadi patut untuk kita hargai, patut kita untuk menghargainya. Artinya ini kelebihannya kita hormati, kita hargai. Kemudian wal harth, dan hasil pertanian. Yang Allah sebutkan di sini merupakan kekayaan yang real, yang dicintai oleh manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Hanya sebatas itu kesenangan dunia. Nah, apabila manusia mengalihkan perhatiannya kepada hiasan dunia tersebut, seperti terhadap lawan jenisnya, begitu pula terhadap anak tanpa ada kontrol dan kendali, begitu pula kepada harta benda dalam bentuk emas, perak, ya. Kemudian juga kendaraan-kendaraan yang unggul, ditambah dengan hasil ternak dan pertanian. Kecintaan ke arah tersebut kalau tidak ada pengontrol, tidak ada sama sekali apa yang menjadi pengawas dan rem, niscaya akan membuat manusia menjadi liar, menjadi brutal, menjadi buta dan tuli. Oleh karena itu lahirnya negara-negara yang berusaha menjajah sebahagian negara yang lain. Karena apa? Belanda datang ke Indonesia 350 tahun karena memburu apa? Memburu kekayaan negeri kita. Begitu pula penjajah-penjajah yang lain seperti Inggris yang wilayah jajahannya begitu luas. Begitu pula Amerika saat ini. Jadi kalau kita perhatikan yang menjadi penyebab terjadinya peperangan, pertumpahan darah, peperangan dunia pertama, peperangan dunia kedua, demikian pula dunia ketiga, dan berbagai macam kekacauan yang terjadi disebabkan karena hubbud dunia ini. Lalu Allah ingatkan, qul a'unabbi'ukum bi khairim min lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Mau nggak kalian aku beritahukan yang lebih baik dari semua itu? Dari semua kesenangan dunia yang disebutkan tadi. Di sisi Tuhan mereka. Di sisi Tuhan mereka Allah sediakan apa? Taman-taman surga yang mengalir. Di dalamnya beraneka macam sungai. Mungkin bagi orang-orang yang tidak meyakini kebesaran Allah menganggap bahwa ini merupakan hal mustahil. Karena yang Allah gambarkan dalam surat Muhammad, sungai susunya, madunya, khamar yang tidak memabukkan, air yang jernih yang mengalir melintasi apa? Rumah-rumah dan tempat-tempat kediaman. Bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini apa? Yang mengekang, mengendalikan syahwatnya, bukan hanyut bersama syahwatnya. Karena waqayaqi wiqayatan, menjaga, melindungi. Ittaqau, orang yang benar-benar menjaga diri mereka, mengekang hawa nafsunya, hingga apa? Hingga hawa nafsunya bukan menjadi ancaman, bahaya bagaikan air bah yang menimbulkan kerusakan, tapi hawa nafsu yang terkendali, terkontrol. Bagi orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, Allah sediakan taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Kemudian wa azwajum mutahharatun wa ridwan. Di samping semua ini, Allah sediakan pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak pernah dijamah sebelumnya. Yang tidak akan mengeluarkan kotoran. Jiwa-jiwa mereka penuh ketulusan, kesetiaan kepada suami mereka yang tidak akan beralih kepada yang lain. Wa ridwanun, dan keridhaan dari Allah. Keridhaan dari Allah ini yang terbesar. Kalau Allah sudah ridha, apa saja yang diminta Allah akan kabulkan, bahkan Allah berikan apa-apa yang tak terbayangkan. Wallahu basirum bil ibad. Sungguh Allah Maha melihat hamba-hambanya. Siapa mereka? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu mereka-mereka yang berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman. Beriman kepada apa? Beriman kepada Allah. Beriman kepada apa yang Allah janjikan di hari akhir nanti dari janji-janji yang amat indah. Beriman juga kepada peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala.
hingga mereka betul-betul menjaga diri mereka karena melihat Allah, karena mengutamakan Allah dari selain ini. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Mengingat manusia tak luput dari dosa siapapun dia, maka ampunilah ya Allah dosa-dosa kesalahan kami. Wa qina adzabannar. Lindungi kami ya Allah dari azab api neraka. Allah gambarkan ciri-ciri mereka. Agar apa? Agar tidak terjadi perbedaan, pertentangan sebagaimana yang kita jumpai dalam apa? Dalam berbagai macam kasus. Alladzina as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Ciri-ciri mereka, ciri-ciri mereka ini yang Allah sebutkan tadi, yang akan menikmati janji Allah Ta'ala, orang yang bersabar. Orang bersabar terkadang berhadapan dengan kesusahan. Dia tidak dapat mengelak, dia menerima dengan penuh kesabaran. Itu merupakan amal yang mulia. Tapi ada lagi sabar yang lebih berat. Sabar menghadapi gejolak, godaan, pesona hawa nafsu. Tawaran yang menarik. Yang betul-betul menggairahkan di depan mata. Di depan ada tawaran, baik itu harta atau wanita cantik yang disediakan. Yang mendekatkan dirinya dengan bujuk rayu syaitan. Dan berbagai macam penawaran-penawaran yang betul-betul menjanjikan. Nah, orang untuk berhadapan hal ini, kalau tidak bersabar, dengan mudah dia akan larut. Oleh karena itu, sabar yang ini lebih berat daripada sabar yang sebelumnya. Dia terpaksa harus menerima apa adanya, betul tidak? Kalau dalam keadaan susah. Tapi di saat dia menghadapi tawaran, jabatan, kedudukan, yang selaras dengan hawa nafsunya, kalau dia mampu bersabar dalam hal ini, betul-betul memang orang-orang yang luar biasa mulia. Was-sadiqin. As-sadiqin bukan hanya orang yang berbicara mengenai keimanan, kepercayaan, ya. Tapi apa-apa yang di mulut mereka betul-betul sejalan dengan apa yang di hati mereka. Tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan. Mereka betul-betul sesuai dengan apa yang mereka ucapkan dengan lidah mereka. Mereka beriman pada Allah, takut kepadanya, setia kepadanya. Itu yang diucapkan, itu pula yang di hati mereka. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin. Orang yang beribadah kepada Allah dengan penuh kekhusyuan, ketaatan. Bukan hanya menjalankan ibadah yang rutin, ya, secara rutinitas, tapi dihayati, diresapi. Wal-munfiqin, yang menginfakkan harta mereka. Mereka bahagia, gembira di saat mampu untuk menginfakkan apa yang ada pada mereka. Wal-mustaghfirin bil ashar, yang menakjubkan. Dengan sifat-sifat tadi yang begitu indah, mereka bangun pada waktu sahar sepertiga malam yang terakhir, mereka memohon ampun kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang lalai bergelimangan dosa tidak terpanggil untuk memohon ampun pada Allah. Sedangkan mereka dengan kriteria yang Allah sebutkan tadi ternyata memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh dari kesombongan, keangkuhan, kebanggaan, penuh kerendahan di hadapan Allah. Nah, kita lihat ya, bagaimana pertama Allah menyebutkan kecintaan kepada beberapa objek syahwat yang menjadi hiasan bagi manusia. Ini merupakan ujian sebagai khalifah Allah. Lalu Allah menerangkan bahwa semua itu hanya kesenangan dunia sesaat. Tapi bagi siapa yang betul-betul mengekang, mengendalikan dirinya, tidak hanyut bersama syahwatnya, karena mengutamakan Allah, karena kecintaan kepada Allah, dia salurkan syahwatnya di tempat-tempat yang dihalalkan Allah. Dia cinta pada istrinya. Dia mencintai anaknya, mencintai harta benda, tapi kecintaannya bukan kecintaan ya. Yang apa? Yang menjadi tujuan, kecintaan hanya terhadap sarana. Kecintaan kepada semua ini ya, di bawah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kecintaan yang akan dapat betul-betul apa? Menjaga diri kita. Tapi kalau menjadikan dunia sebagai tujuan, mencintai dunia sebagaimana mencintai Allah, atau mencintai dunia bahkan lebih dari cintanya kepada Allah, maka yang akan terjadi bencana. Jadi kita lihat di sini ya, kecintaan, ada kecintaan kepada beberapa objek syahwat seperti yang menjadi hiasan yang Allah hiasi hidup kita.
Termasuk juga diantaranya kecintaan kepada kedua orang tua. Dan subhanallah, cinta juga artinya berbeda-beda. Cinta seorang ayah pada anak, kecintaan seorang suami pada istri, istri pada suami, kecintaan anak pada orang tua, betul nggak? Kecintaan pada teman, kecintaan juga kepada pekerjaan yang kita geluti. Kita saksikan jenis cinta ini bermacam-macam. Walaupun semua tergabung dalam kata cinta, tapi apa? Tapi ternyata kita perhatikan realisasinya berbeda satu dengan lain. Nah, kecintaan kepada Allah ini yang akan dapat meluruskan, yang akan dapat membersihkan, memurnikan kecintaan kita hingga betul-betul mengarah kepada hal-hal yang positif. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah mengingatkan kita hal yang amat penting yang seringkali kurang mendapatkan perhatian dari manusia. Itu firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 23-24. Pertama Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra al wa man yatawallahum minkum fa ulaika humul zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan ayah-ayah ibu kalian, saudara-saudari kalian sebagai wali-wali kalian kalau mereka lebih mencintai, mengutamakan kekafiran dari iman. Jangan jadikan ayah ibu kalian, saudara-saudari kalian sebagai wali-wali kalian apabila ayah ibu kalian, saudara-saudari kalian lebih mengutamakan dan mencintai kekafiran dari keimanan. Lalu bagaimana kebaktian pada ayah ibu, wajib enggak? Memperlakukan mereka dengan baik, wajib enggak? Tapi menjadikan mereka sebagai wali berbahaya. Karena begitu kita menjadikan mereka sebagai wali kita, mereka akan menggiring kita apa? Menjauh dari Allah sesuai dengan iman dan keyakinan mereka. Jadi kita bedakan menjadikan orang sebagai wali atau memperlakukan manusia dengan mulia. Kita memperlakukan ayah ibu kita yang tidak beriman dengan perlakuan yang baik mulia. Sebagai apa? Sebagai rasa syukur atas kebaikan mereka. Tapi tetap tidak menjadikan mereka sebagai wali kita. Begitu pula saudara-saudari kita. Nah, pada ayat berikutnya kita lihat. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Coba renungkan, katakan wahai Rasulullah, ini pengumuman ya, dari Allah untuk disampaikan, diumumkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Katakan apabila ayah ibu kalian atau putra putri kalian atau saudara saudari kalian atau pasangan kalian atau ashirah kalian, keluarga, suku, ya, itu merupakan ashirah. Atau ashirah kalian. Atau harta benda yang kalian apa? Yang kalian dapatkan, yang kalian kumpulkan. Kemudian, atau perdagangan yang kalian khawatir akan mengalami kesepian. Atau tempat-tempat kediaman yang kalian cintai. Lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya. Tunggulah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan adabnya dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Kita mencintai ayah ibu kita wajar, saudara-saudari kita, pasangan-pasangan kita, harta benda kita, rumah yang kita diami, suku kita, bangsa kita, bahasa kita wajar. Tapi kalau kecintaan kepada mereka semua melebihi kecintaan kita kepada Allah, itu yang dilarang. Dan ini akan membawa akibat yang betul-betul buruk bagi kehidupan umat manusia.
Tapi di saat seorang laki-laki mencintai istri dalam keridhaan Allah, menggaulinya sebagaimana perintah Allah, mencintai anaknya dalam keridhaan Allah, mendidik mereka untuk mengenal Allah, bekerja berusaha bahkan menjadi seorang pengusaha terkenal, tapi semua dilakukan karena Allah sebagaimana Sulaiman alaihi salatu wassalam, maka itu merupakan apa? Merupakan amal orang-orang yang dicintai Allah. Oleh karena itu kita lihat bagaimana Nabi Allah Sulaiman sebagaimana dalam surat As-Saffat, wa wahabna li Dauda Sulaimana innahu awwab idh urida alaihi bil ashi safinatul jilad faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab qala rudduha alayya fatafiqa mashan bisuqi wal a'lam. Kami telah menganugerahkan Daud seorang anak yang bernama Sulaiman. Innahu awwab. Ni'mal abdu innahu awwab. Dia sebaik-baiknya hamba. Dia orang yang hatinya selalu ingat kembali kepada Allah. Artinya hati tidak pernah lengah dari Allah Subhanahu wa taala. Abaya ubu yang artinya sama dengan raja'a yarji'u. Jadi innahu awwab, hatinya selalu kembali kepada Allah. Orang yang kalau hatinya selalu kembali kepada Allah, amalnya bagaimana? Amalnya juga akan dijaga dan juga berada pada rel yang benar. Ketika satu hari Sulaiman sedang menikmati apa yang Allah berikan kepadanya, dipamerkan di hadapannya kuda-kuda yang amat unggul dan indah. Berpacu di hadapannya hingga apa? Tenggelam dari matanya dengan kecepatan kuda tersebut. Ketika dia menikmati semua itu tanpa menyebutkan nama Allah dan lupa kepadanya, langsung dia menyesal. Inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi. Aku mencintai kebaikan tapi lupa untuk mengingat Tuhanku yang menganugerahkan semua ini. Sampai kuda tersebut berlalu tidak terlihat oleh matanya. Sulaiman mengatakan, qala rudduha alayya. Kembalikan kuda tersebut ke hadapanku. Begitu kembali, sambil dia menyebut nama Allah, dia mengusap punggung kuda tersebut, demikian pula kakinya. Fatafiqa mashan bisuqi wal a'lam. Kalau dalam terjemahan, dalam riwayat dikatakan disembelih kuda tersebut, dipotong kakinya karena menyebabkan dia lupa pada Allah. Ini sebuah kesalahan. Gak disebutkan dalam Quran sebutan menyembelih atau mencincang, yang ada fatafiqa mashan bisuqi wal a'lam. Mulai dia mengusap, mulai apa? Mengusap dari kakinya, wal a'naq dan lehernya. Nggak disebutkan menyembelih. Jadi bagaimana Sulaiman hanya karena dia lupa menyebut nama Allah, menyaksikan nikmatnya, dia menyesal dan bersedih. Tapi kalau kisah yang disebutkan, seolah Nabi Sulaiman melampiaskan kemarahannya pada kuda. Kuda nggak berbuat dosa apa-apa. Ini merupakan ujian dari Allah. Jadi bagaimana Allah gambarkan orang yang hatinya selalu ingat pada Allah. Nah, Allah ingin kita mencintai istri kita, anak kita, orang tua kita, saudara-saudari kita, bangsa kita. Begitu pula apa yang Allah berikan dari harta benda. Kita cintai semua itu karena Allah, dengan penuh rasa syukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bisa resapi hal ini, betapa indahnya hidup kita. Jadi Allah tidak melarang kita mencintai semua ini, tapi yang dilarang kita mencintai semua ini lebih dari cinta kita pada Allah. Dan jangan beranggapan bahwa Allah diuntungkan dengan hal sama sekali tidak. Kecintaan kita kepada Allah melebihi selainnya akan menjaga cinta kita, kemurniannya, kebersihannya, hingga sejalan dengan kebenaran. Tapi begitu orang cinta sama istrinya lebih dari Allah, dia bakal ikutin dalam kemaksiatan pada Allah. Betul tidak? Cinta pada anak lebih dari Allah, dia akan apa? Manjakan anaknya, berikan apa saja walaupun dalam kemurkaan Allah. Jadi Allah bukan ingin menyempitkan kita, tapi ingin menjaga dan memelihara kebersihan hati kita. Nah, kita lihat dalam surat Ali Imran tadi ya, begitu indah Allah menggambarkan kepada kita kecintaan kita kepada objek-objek syahwat dikendalikan oleh cinta kita kepada Allah. Kepada kebesaran keagungan yang tak terbatas. Kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang menjadi rahasia dari keberadaan kita semuanya. Nah, sebelum saya serahkan sama Ustaz Hamzah, pada akhir dari suratul Mujadilah, Allah berfirman, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir
yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Wahai Rasulullah, wahai setiap orang yang beriman, engkau tidak akan menjumpai seorang yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhirat akan mencintai orang yang menentang dan memerangi Allah serta memerangi Rasulnya. Walaupun yang memerangi Allah dan Rasulnya ayah ibu mereka atau saudari-saudari mereka atau asyirah mereka, suku mereka, golongan mereka. Orang yang betul-betul mencintai Allah melebihi semua ini, Allah tuliskan keimanan dalam hati mereka. Allah dukung dengan ruh dari sisinya apa? Allah perintahkan malaikat untuk menjaga, mengawalnya. Kemudian Allah akan masukkan mereka ke dalam taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Mereka lah orang yang masuk dalam Hizbullah, dalam partai Allah. Orang yang di bawah naungan Allah. Dan ketahuilah bahwa Hizbullah mereka lah orang-orang yang meraih kesuksesan dan keberuntungan. Dari ayat-ayat tadi kita mampu menyimpulkan bahwa yang Allah inginkan kecintaan kita kepada dunia ini, kecintaan yang dimonitor, dikontrol oleh apa? Oleh kecintaan kita kepada Allah. Nah, bicara mengenai takut tadi, antara cinta dan takut. Kalau kita takut dari api, kita akan menjauh dari api. Takut dari air bah, kita akan lari. Takut dari harimau, kita akan menjauh. Betul enggak? Tapi kalau takut pada Allah beda. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirun mubin. Lari kalian berlindung pada Allah. Lari dari Allah menuju Allah. Lari dari azabnya menuju apa? Menuju keridhaannya. Jadi takut kita kepada Allah bukan takut Allah akan berbuat aniaya pada kita. Yang kita takuti dari Allah keadilannya. Yang kita harapkan rahmat dan kemurahannya. Oleh karena itu, orang yang cinta pada Allah, yang ditakuti apa? Apa yang ditakuti? Bagi seorang yang cinta pada Allah. Yang ditakuti kalau sampai Allah murka padanya. Kalau sampai Allah menjauh dan meninggalkan dirinya. Oleh karena itu orang yang hatinya penuh kecintaan kepada Allah akan menjaga ucapan, perbuatan, sikapnya dari hal-hal yang akan membuat dirinya terlontar jauh dari Allah. Dia takut kehilangan cinta Allah. Jadi bukan takut dari perbuatan aniaya, takut kalau sampai Allah Subhanahu wa taala apa? Sampai Allah meninggalkan dirinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kata wajilat ini apa? Bergetar hatinya karena disebutkan nama Allah yang dicintai tapi juga penuh rasa khawatir. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka beramal, berbuat kebaikan, berinfak, tapi hati mereka penuh rasa khawatir bahwa mereka akan berdiri di hadapan Tuhan mereka, tahu-tahu ternyata amal mereka yang mereka persembahkan tidak berharga di sisi Allah. Jadi mereka orang-orang yang cinta pada Allah dan mereka menjaga kecintaan mereka pada Allah agar tidak melakukan hal-hal yang membuat dirinya terlontar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya. Gimana dan Awad, kita dengar selanjutnya bagaimana Ustaz Hamzah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillah sudah kita dengarkan tadi keterangan dari guru kita Ustaz Husain Alatas tentang hubbullah wa hubbu rasulih. Ini adalah merupakan sesuatu yang sangat sangat indah dan ini merupakan ciri dari seorang yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah diterangkan bagaimana masalah cinta ini adalah sesuatu yang fitri yang
ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia ya, untuk mencintai banyak hal. Tadi ya, bagaimana mencintai wanita, mencintai anak, mencintai harta. Ini adalah sesuatu yang fitrah yang Allah tanamkan dari diri manusia, di dalam diri manusia. Kalau tidak ada rasa cinta ini akan kacau mungkin ya. Inilah memang hikmah Allah menciptakan bagaimana interaksi antara makhluk-makhluknya dengan adanya cinta. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan janganlah kecintaan terhadap dunia tadi. Kecintaan apakah terhadap wanita, terhadap istri, terhadap anak, terhadap harta, terhadap berbagai hal. Jangan sampai itu sampai mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mengalahkan saja ya itu jangankan sampai mengalahkan, sebanding saja setara dengan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, ini sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan sesuatu yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Allah sebutkan, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu. Allah sebutkan mereka mencintai mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut ka hubbillah, seperti mencintai Allah. Ini disejajarkan. Ya, arti cinta kepada mereka disejajarkan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Akan tetapi kalau orang yang beriman, maka dia cintanya kepada Allah itu jauh lebih mencintai dari segala sesuatu. Jadi kalau kita menyamakan cinta kita kepada seseorang, kepada siapapun, menyamai kecintaan kepada Allah, itu adalah berarti menjadikan bagi Allah ada sekutu-sekutu ya, di dalam kecintaan tersebut. Nah ini tidak boleh ya. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ini cinta kepada Allah melebihi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi segala sesuatu. Ya, ini tentunya hal ini indikatornya gimana? Ini kan kadang-kadang susah ini masalah cinta. Ya, masalah ini masalah perasaan. Ya, indikatornya seperti apa? Bagaimana kita, mana yang lebih cinta? Kita cinta anak apa kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Indikatornya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Indikatornya adalah ya biasa kalau orang cinta kepada sesuatu ya, cinta kepada seseorang ya, tentunya dia mengharapkan ya, ada ya, imbalan dari sana. Dia bukan mengharapkan adanya imbalan, artinya dia mencintai sesuatu pasti dia akan melakukan apa saja yang diminta oleh orang yang dicintai tersebut. Ya. Apakah itu perintah, apakah itu larangan, ya. Pasti kalau orang benar-benar cinta kepada seseorang, ya, pasti dia akan taati segala permintaannya, yang dituruti, ya, larangan-larangannya pasti dijauhkan. Nah, ini indikator cinta kepada seseorang. Ya. Begitu juga cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, harus ikutin Allah dan juga ikutin Rasul-Nya. Fattabi'uni yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah. Bahkan jadi kalau kita cinta kepada Allah dengan mengikuti Allah dan juga mengikuti Rasul-Nya, kita akan dibalas dengan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi indikatornya tadi kalau kita cinta kepada anak misalnya, cinta kepada istri,
Ya, mana yang lebih besar cinta kita terhadap mereka atau kepada Allah? Lihat saja bagaimana pada saat Allah perintahkan kita sesuatu, kemudian di sana ada kepentingan anak kita, ya, yang kalau kita dahulukan pasti akan mengabaikan perintah Allah. Berarti kita mendahulukan kecintaan kita melebihkan kecintaan kita kepada anak daripada kecintaan kepada Allah. Ya, kalau kita turuti anak kita, misalnya kemauan anak kita atau istri kita, tapi di sana melanggar perintah Allah, berarti kita lebih mendahulukan istri kita atau anak kita, lebih mencintai mereka daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu indikator ya bagaimana bukti dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau cinta kita kepada seseorang. Ya, jadi harus dibarengi kecintaan tersebut dengan ketaatan dan kepatuhan. Al-Imam Syafi'i dalam diwannya menggambarkan tentang kecintaan yang sebenarnya, kecintaan hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bersyair, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Fi kulli yawmin yabtadika bi ni'matin minhu wa anta li syukri dzaka mudhi'u. Imam Syafi'i mengatakan ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Kamu setiap hari maksiat kepada Allah, tapi kamu bilang cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasulullah SAW, tapi apa yang diperintahkan Rasul, sepak terjang Rasul, nggak diikutin. Bilangnya secinta ya, kepada Rasulullah SAW. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbah. Perilaku kamu maksiat kepada Allah, tapi klaim kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Ini suatu yang mustahil kalau mau dikias, nggak mungkin, ini nggak sama, ini nggak benar. Ya. Lau kana hubbuka sadiqan la ta'tahu. Kalau benar-benar cintamu itu tulus, ya, la ta'tahu, pasti kamu akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Sungguhnya orang yang cinta itu pasti taat, pasti nurut sama orang yang dicintai. Orang kalau lagi cinta, sama seorang gadis, apa saja yang diminta pasti diturutin. Itu bukti kepada orang cinta. Inilah yang harusnya kepada Allah seperti itu. Innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Bukan saja ini yang Allah, ini yang kita harus cintai ini adalah merupakan kewajiban pada kita, akan tetapi Allah lah yang memberikan nikmat kepada kita setiap saat. Fi kulli yaumin yabtadika bi ni'matin minhu. Setiap hari nikmatnya terus diberikan kepada kita. Wa anta li syukri dzaka mudhi'u. Dan kamu menyia-nyiakan untuk bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Ini yang digambarkan oleh Imam Syafi'i tentang bagaimana ketulusan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, tentunya dia juga akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan Rasul-Nya. Ya. Rasulullah SAW dalam satu hadisnya mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal, barang siapa yang di antara kalian berada dalam 3 hal tersebut, dia akan mendapatkan kenikmatan beriman. Yaitu yang pertama apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau orang sudah menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi sesuatu yang sangat-sangat dicintai, melebihi dari selain keduanya. Kalau ada orang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia akan merasakan manisnya iman, indahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dirasakan bagaimana para sahabat Nabi dahulu ketika mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ya, itu walaupun dia berhadapan seperti yang tadi ayat dalam surah Al-Mujadilah terakhir, walaupun berhadapan dengan keluarganya sendiri yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, dia tidak gentar, tidak surut,
Karena keimanan kepada Allah dan Rasulnya begitu sudah merasuk dalam jiwanya. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, ya, bagaimana dia mencintai seseorang, saudaranya, dia tidak mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada sesama saudaranya, yang mana kecintaan itu bukan karena ingin mengharapkan materi, bukan ingin mengharapkan kesenangan dunia atau jabatan dan sebagainya, tapi kecintaan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ayyakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa finnar. Dia benci kalau dia kembali murtad dalam kekafiran, seperti dia bencinya, seperti dia nggak suka kalau dia dijerumuskan ke dalam api. Ini apa yang disebutkan oleh Rasulullah tentang bagaimana seorang kalau sudah merasakan indahnya keimanan. Wallahu a'lam. Tambahkan sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Hamzah telah menjelaskan panjang lebar tadi berkaitan dengan kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya. Begitu juga kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan cinta ini betul-betul merupakan kecintaan yang harus kita pupuk dalam sanubari kita. Bertambah dan meningkat kecintaan kita pada Allah dan Rasulnya, iman kita juga akan mengalami peningkatan dan kemurnian. Oleh karena itu kita lihat bagaimana dampak kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman. Pada suratul Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja di antara kalian yang murtad keluar dari agamanya? Siapa yang dimaksudkan dengan orang yang murtad di sini? Kalau kita kembali kepada ayat sebelumnya, berlaku untuk mereka-mereka yang menjadikan orang-orang Yahudi Nasrani yang tidak seiman dengan mereka sebagai walinya. Kita berbuat baik, hidup sebagai apa? Sesama anak bangsa, gotong royong, tolong menolong, tidak melakukan kejahatan, itu keharusan. Tapi menjadikan wali itu lain lagi. Kita serahkan loyalitas kita, memberikan kepercayaan kepadanya dalam mengatur hidup kita, memimpin kita, ini beda. Nah, siapa-siapa yang menjadikan orang-orang Yahudi atau Nasrani yang tidak seiman sebagai walinya, berarti dia secara tidak langsung telah mengeluarkan dirinya dari iman dan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mengangkat orang-orang Yahudi atau Nasrani sebagai wali-wali bagi kalian. Karena sebahagian mereka hanya akan menjadi wali, membela, melindungi sebahagian yang lain. Karena dengan sendirinya orang yang seiman, loyalitasnya apa? Pasti untuk sesama orang yang seiman. Nah, orang-orang Yahudi Nasrani karena berbeda keimanan dengan kita, arah perjalanan mereka, tujuan hidup mereka beda dengan kita. Bergaul baik dengan mereka, gotong royong, tolong menolong dalam kebajikan harus. Tapi menjadikan mereka sebagai wali kita ini yang dilarang.
Dan siapa yang menjadikan mereka sebagai walinya, maka Allah gabungkan bersama mereka. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Lalu siapa yang condong untuk menjadikan mereka sebagai walinya? Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Kau akan melihat orang-orang yang hatinya sakit, itu orang-orang munafik, bergegas-gegas untuk mendukung mereka. Yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Mereka bilang, kami khawatir nanti kalau kekuasaan di tangan mereka, mereka menang, kita akan menjadi korban. Lalu Allah mengatakan, fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Lalu Allah mengatakan, mudah-mudahan tidak lama lagi ya, Allah akan memenangkan orang-orang yang beriman. Mereka-mereka yang sakit hati mereka, yang condong kepada orang-orang Yahudi maupun Nasrani, pada saat kemenangan orang-orang yang beriman, mereka akan menyesal bahwa dulu mereka tidak punya ketulusan, kesetiaan. Mereka bermuka-muka, berpindah-pindah posisi untuk kepentingan dan keuntungan mereka. Beda dengan orang yang beriman, yang hati mereka hanya setia pada Allah, Rasul, dan orang yang beriman. Maka siapa yang murtad dari kalian, keluar dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbun. Allah akan gantikan kalian, gantikan mereka dengan satu kaum yang dicintai Allah. Kaum yang dicintai Allah. Kenapa Allah cinta pada mereka? Wa yuhibbuna, karena mereka cinta pada Allah. Mereka setia. Betul-betul tidak bermuka-muka, tidak berpindah-pindah baik dalam saat senang maupun susah. Allah cinta pada mereka karena mereka mencintai Allah. Allah cinta pada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, ciri-cirinya harus ada pada kita. Adillatil alal mu'minin. Di saat mereka bersama orang-orang yang beriman, mereka selalu merendah. Kata adillah jamak dari dalil. Seorang orang yang lemah, seolah-olah orang yang tidak berdaya. Seolah-olah apa? Mereka orang yang di bawah. Tidak ada kesombongan, tidak ada keakuan. Bukan benar-benar mereka itu lemah, tapi mereka merendah di hadapan orang yang beriman. Seperti kucing. Terhadap anaknya bagaimana kukunya ditarik. Sampai di saat menggigit pundak anaknya atau punggungnya, digigit juga dengan apa? Dengan penuh kasih sayang, memindahkan ke tempat yang lebih aman. Adillatil al-mu'minin. Kuku-kukunya. Ya. Hal-hal yang betul-betul membahayakan, dia tarik semua dengan penuh kecintaan. Dia betul-betul membelai. Bersahabat bersama sesama orang yang A'izzatin al-kafirin. Tapi di hadapan orang kafir yang tadinya melemah, merendah, kelihatan kegagahan mereka. Bukan untuk berbuat zalim. Di saat berhadapan, mereka menunjukkan mereka singa-singa yang gagah berani. Tapi begitu bertemu sama orang yang beriman, mereka merendah. Seolah-olah mereka merupakan makhluk yang lemah yang tidak punya keberanian. Adillatin al-mu'min, a'izzatin al-kafir, yujahiduna fi sabilillah, wala yakhafuna laumata laim. Mereka berjuang di jalan Allah dan tidak gentar terhadap cemoohan cacian siapapun. Akhlak mereka baik, santun, bergaul dengan penuh keadilan terhadap sesama orang yang beriman, tidak ada kesombongan. Tidak ada keangkuhan. Yang miskin, yang kaya, yang kecil, di hadapan mereka semua sama. Tapi di hadapan orang-orang kafir yang memerangi mereka, menantang mereka, kelihatan mereka bagikan singa-singa ya, yang penuh dengan keberanian, siap untuk berhadapan dengan mereka apapun taruhannya. Lalu setelah itu Allah mengatakan apa? Mereka ini apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Sungguh Allah maha luas karunianya, lagi maha mengetahui hambanya. Jadi gak mungkin Allah akan sia-siakan hambanya yang tulus dan setia kepada Allah. Oleh karena itu, jangan salah memilih wali. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Wali kalian yang sebenarnya adalah Allah, yang tidak mungkin meninggalkan kalian. Rasulnya membawa risalah dari Allah. Orang yang beriman yang sejalan dengan kalian. Alladzina yuqimunas shalah, yang mendirikan salat. Wa yu'tunaz zakah, mengeluarkan zakat. Kenapa dua hal disebutkan? Karena kalau dia menjaga hubungan baik dengan Allah, hidup mereka terjaga, terpelihara. Kalau dia mengeluarkan zakat, berinfak, membantu sesamanya, maka mereka orang-orang yang betul-betul membawa kesejahteraan dan juga menjaga hubungan baik dengan sesama mereka.
Wahum raki'un, dan mereka dalam keadaan rukuk menggambarkan ketundukan kepatuhan mereka pada Allah. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, orang yang beriman sebagai walinya, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka hizbullah akan meraih kemenangan. Kenapa? Karena mereka disatukan dalam iman, penuh kekompakan. Tidak ada celah bagi musuh untuk masuk di tengah-tengah mereka. Mereka berjuang di jalan Allah, memiliki tujuan yang sama. Oleh karena itu mereka akan bekerja sama dalam kebenaran dan tujuan yang mereka perjuangkan. Tapi kalau saat ini umat Islam berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, mereka bersikap apa? Berang terhadap sesama orang yang beriman, tapi di hadapan orang-orang kafir seperti kerupuk kesiram air. Lemah, minder, tidak memiliki keberanian sama sekali. Dan selalu berusaha membenarkan apa-apa yang mereka lakukan, menyalahkan apa yang dilakukan orang yang beriman. Ini menggambarkan orang yang kehilangan betul-betul iman dan keyakinan mereka. Nah, saya kira mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah menumbuhkan cinta di hati kita kepada Allah, hingga kita betul-betul rela mengorbankan segala sesuatu semata-mata karena Allah. Bukan karena melakukan kezaliman, tapi karena memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa a'fu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi. Ya, alhamdulillah ya wandana, telah kita dengarkan tadi uraian mengenai hubullah wa hubur rasul bersama Ustaz Husein dan Ustaz Hamzah, juga Ustaz Isa. Kita akan jumpa lagi pekan depan. Saya Muhammad Krisna Atep, juga kemudian Anis Mualim, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.